yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan khususnya pada siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas dakwah dan perjuangan beliau kita bisa mengenal satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena atas dakwah dan jasa perjuangan beliau kita bisa beribadah di muka bumi ini sesuai dengan cara yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini kita berada di tanggal 28 Dzulhijjah. Itu artinya hari ini kita berada di penghujung tahun, akhir tahun Hijriyah. Dan ini saat yang tepat bagi kita untuk merenung, muhasabah diri, mengambil pelajaran, melihat kelemahan-kelemahan manusia agar supaya kita bisa terhindar dari kelemahan itu, dan agar supaya kita ke depan bisa lebih baik, dan agar supaya kita bisa mengakhiri hidup dengan baik, husnul khotimah. Ini bagi yang mau memperbaiki diri, yang tidak mau ya terserah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita beberapa doa, bermacam-macam doa min da'awatin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis. Itu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantaranya berlindung diri dengan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal kasal wal ajz wal jubn
wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari ham wal hazan, yaitu gundah gelana, gelisah dan sedih. Ini adalah diantara kelemahan manusia, dan ini adalah berkaitan dengan kelemahan akal, lemahnya akal, sempitnya pikiran, sumbu pendek, suudon kepada Allah. Padahal boleh jadi itu baik bagi kita, cuma karena sumbu pendek akal kita yang sempit, jadi tidak bisa memahami masalah. Maka perlu minta petunjuk Allah, berlindung. Ya Allah, lindungi aku dari sedih dan gelisah, gundah gulana. Saya kasih contoh kecil. Ini contoh kecil yang kemarin terjadi di masyarakat. Waktu korban pembagian daging, ini ada yang mungkin di rumah yang agak jauh dari masjid, itu dapat jatah satu daging kresek, satu kresek. Itu melihat tetangganya, kok dapat 2 kresek daging, kok dapat 3 kresek daging. Dia sedih. Ditanya, kenapa sedih? Kenapa nangis? Saya sedih, kok cuma dapat 1 kresek daging. Kenapa tetangga saya kok dapat daging berkresek-kresek, 2 kresek, 3 kresek? Nah, ini sempit pikirannya. Ini rata-rata manusia langsung suudon dulu. Coba kalau dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, Allah akan membuka pikirannya, meluaskan dadanya. Oh iya cah, dia panitia korban, ya dapat jatah lagi. Oh iya cah, dia berkorban, maka dapat daging lagi. Sehingga nggak sedih karena terbuka wawasannya, terbuka pikirannya. Nah, ini baru satu perkara kecil. Masih banyak perkara-perkara yang lain yang manusia kadang-kadang suudzon dulu. Dia sedih padahal sempit pikirannya, padahal ilmunya yang sempit. Coba kalau dia nggak punya ilmu, cukup berdoalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, supaya Allah membuka pikirannya. Oh ya cah, ini maksudnya begini, sehingga tahu duduk perkaranya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian wal ajiz, dan kelemahan. Ini lemah, tidak bisa banyak berbuat, lebih-lebih menyusahkan orang lain, lebih-lebih merepotkan orang lain karena nggak bisa banyak berbuat, lemah. Maka berlindung. Kadang-kadang orang itu ngasih kebaikan belum tentu ikhlas. Coba kalau jenengan pernah diundat orang lain, ya Allah, ini tak kasih uang 1 juta nyesel, nah, mesti sedih diundat. Ah kapok aku dapat kebaikan darimu nih diundat kayak gini. Kalau orang pernah diundat orang lain, tentu dia akan sedih. Lebih baik saya berbuat sendiri. Maka perlu berlindung diri, jangan lemah, jangan lemas. Ya Allah, lindungi aku dari kelemahan. Ini supaya bisa banyak berbuat baik, jangan menggantungkan orang lain. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Wal kasal, dan sifat malas. Malas ini efeknya luar biasa bagi pelajar, orang yang sekolah. Rata-rata, ini rata-rata orang yang nakal, orang yang polai akeh, beling, liar, pasti dia itu malas, pemalas.
dikasih buku nggak mau buka, mesti dia buat onar di kelas. Nah, ini sifat diteliti mesti karena sifat malas. Dia itu berhenti membuat onar di kelas kalau dikasih mulutnya ini dengan makanan gek meneng. Nah. Dan kebanyakan anak sekolah zaman sekarang, kebanyakan itu niatnya bukan karena sekolah cari ilmu, dapat ilmu itu nomor sekian, nomor 20. Yang dituju yang pertama adalah dapat uang saku dari orang tua, cek iso jajan. Saya capek menanya murid, sampean iku niat sekolah atau niat dolanan? Ngaji nggak bawa Quran, ngaji nggak bawa pulpen, ngaji nggak bawa buku, sampean sekolah atau apa dolanan? Ini rata-rata pegel nanya. Guru itu bingung mau ngajar, yang diajar ini nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, nggak bawa apa-apa. Jadi pingin dapat jajan saja. Ini malas, berlindung diri dari sifat malas. Bagi orang dewasa, apalagi yang punya tanggungan, apalagi yang sudah punya anak dan istri, kok malas, itu pasti ujung-ujungnya seneng ngemis, suka minta-minta. Padahal tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Dan orang yang malas itu pasti ujung-ujungnya seneng nyolong. Bahkan ujung-ujungnya judi online. Pingin kaya mendadak, sulapan pakai judi online. Padahal judi online kebanyakan rata-rata ujung-ujungnya kendat, gantung diri karena kalah terus, hutang menumpuk. Maka ini ada peristiwa polisi itu sampai guyu ketawa, ada orang gantung diri kendat, ternyata bawa wasiat kertas. Dibaca tulisannya, ternyata karena faktor judi online kalah terus, hutangnya numpuk, takut dimarahi orang tuanya, gantung diri. Nah, ini polisinya yang ketawa. Nah, ini faktor karena malas, pingin cepat kaya tapi nggak mau kerja. Nah, ya. Jadi luar biasa sifat malas itu efek negatifnya. Padahal kita tahu bahwasanya dunia ini adalah lahan, tempat bagi kita untuk beramal soleh, tempat kita untuk bekerja, nanti memetiknya di akhirat. Maka jangan sampai kita di dunia tidur terus, apalagi ini liburan santri, pulang-pulang mangan turu hapenan, mangan turu hapenan, mangan turu hapenan. Quran yang diajarkan dia nggak pernah dimurojaah. Ini nyata, kebanyakan fenomena orang seperti ini sekarang. Padahal sudah tahu dunia adalah lahan baginya untuk beramal soleh. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, itu efek malas, berlindung diri. Memang kadang muncul sifat malas itu. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian Nabi juga berlindung diri dari minal jubn, dari pengecut, rasa takut, takut terhadap musuh, termasuk pula takut melakukan kewajiban. Ada orang takut ikut taklim, engkau tidak disenggai, hei ustadz. Ada orang takut jamaah ke masjid, hei disenggai, tobat saiki ya. Itu macam-macam senggaannya orang. Maka itu baru hal kecil. Ini perlu kadang muncul sifat pengecut di dalam diri supaya hilang. Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Kemudian Nabi juga berlindung diri dari minal bukhl, dari bakhil, pelit.
Bakhil, pelit itu adalah termasuk kategori lemah syahwat, lemah syahwatnya. Dia mengira kalau dengan menyimpan harta itu bisa abadi selamanya, kekal. Dia mengira kalau dia itu hidupnya akan masih lama, masih panjang, padahal tidak tahu ajal itu kapan menjemput. Jadi dipendam terus hartanya. Padahal dengan bersedekah itu bisa menyelamatkan harta dan jiwanya. Dengan bersedekah bisa bersih harta dan jiwanya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan harta yang baik yang engkau infakkan itu kebaikannya untuk dirimu sendiri, bukan orang lain. Wa ma tunfiqu min khairi yuwafa ilaikum wa antum la tutlamun, dan harta yang baik yang engkau infakkan itu akan dibalas sempurna oleh Allah dan kamu tidak akan didolimi. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Sekarang ini ada muncul fenomena viral sedekah subuh. Apa iya? Sedekah itu asalnya pada dasarnya tidak terikat dengan waktu, tidak ada batasan, tidak ada kekhususan harus subuh, nggak ada kekhususan. Sedekah di waktu kapanpun itu istimewa. Coba kita perhatikan dalilnya di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma min abdin, tidak datang suatu hari yusbihul ibad, waktu subuh yang datang kepada seorang hamba, fihi illa malakani yanzilan, kecuali waktu subuh itu 2 malaikat turun datang kepadanya. Jadi memang betul ketika subuh itu malaikat turun datang kepada kita dan berdoa. Itu waktu subuh malaikat datang. Hanya saja ini tidak berkaitan dengan waktu infak. Jadi nggak harus subuh. Coba perhatikan kalau infak itu harus subuh. Pergi jamaah sholat subuh, lupa nggak bawa uang, pulang dulu ngambil uang. Ya jamaahnya nanti terlambat. Bisa selesai ba'da subuh, nanti sedekah boleh. Sholat ba'da duha, ketika duha sedekah boleh. Ba'da duhur sedekah juga boleh, atau asar juga boleh. Jadi nggak terikat dengan waktu. Hanya saja kita perlu husnudzon. Orang yang sedekah subuh itu maksudnya pingin mendapatkan doa malaikat secepatnya. Jadi dia pingin cepat-cepat dapat doa dari malaikat, dia bawa uang setiap subuh. Nah, itu maksudnya demikian. Hanya saja tidak terikat, tidak harus subuh. Kalau lupa boleh sedekah duhur, asar boleh. Bahkan di dalam riwayat yang lain, tidaklah masuk waktu bagi seorang hamba terbenam, setelah terbenam matahari, kecuali malaikat turun diutus kepadanya dan berdoa. Jadi memang sama, setiap hari itu ada 2 waktu malaikat yang turun dan berdoa kepada kita, yaitu ketika subuh dan ketika menjelang matahari terbenam, menjelang maghrib. Itu 2 malaikat berdoa. Yang pertama, ya Allah, Allahumma a'ti munfikon kholafah, ya Allah berilah ganti orang yang infak. Dan satunya berdoa, ya Allah berilah kebinasaan, kehancuran bagi orang yang pelit, bagi orang yang kikir. Maka perlu setiap hari ini kita bersedekah. Bila perlu tulis di dalam rumah, kasih catatan, sudahkah saya sedekah hari ini. Meskipun sedekah jangan salah paham, boleh kepada keluarga, boleh kepada orang yang tidak mampu, boleh kepada masjid yang membutuhkan. Tapi penting tadi, sedekahlah setiap hari supaya dapat doa yang baik dari malaikat dan tidak dapat doa yang buruk dari malaikat.
Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tapi ini jangan jadikan alasan untuk memeras orang. Nah, ini alasan, mana sodakomu? Nah, ini alasan meras orang, mana sodakomu? Ya terserah saya mau tak taruh mana. Saya nggak punya uang, masa harus sodakoh? Nah, ini jangan dipakai alasan untuk memeras orang. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kemudian Nabi juga berlindung diri dari wadola'id dain, hutang terlilit, hutang yang berat, yang sulit. Hutang itu kalau terukur dan wajar itu tak masalah. Misal nggak bawa uang, pingin beli air atau es, pinjam uang 5.000. Nah, ini normal. Atau ibu-ibu pingin beli beras, bu, pingin beli beras tapi suami belum gajian, tak masalah. Ini hutang yang normal. Tapi ada orang yang hutangnya tak normal. Misal gaji bulanan hanya 1.500.000 tapi berani ngredit mobil Avanza, jadinya Avan ya nggak bisa. Gaji 1.500.000 punya anak istri, berani ngredit mobil. Nah, ini hutang yang berlebihan sehingga ia terlilit dengan hutang. Maka terjadi fenomena di masyarakat, setiap Senin dan Kemis itu bukan rame untuk buka puasa Senin Kemis, tetapi rame kejar-kejaran Bang Titul dengan orang-orang pecandu hutang. Coba kalau Senin, ini beberapa kampung, nah ini Sedayu Lawas ini kan banyak kampung, di kampung sini, Senin itu rame, cair, banyak yang hutang karena cair. Tapi hari Kemis kejar-kejaran, lari ke sana, lari ke sini, Bang Titil dengan orang-orang pecandu hutang. Nah, maka ya harus jujur, kalau memang nggak kaya, kalau kaya tak masalah beli mobil. Kalau nggak kaya ya nggak usah neko-neko lah, nggak usah berlebihan ngaca. Demikian sampai di sini dulu. Moga-moga bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu ammanaha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi masih banyak doa-doa Nabi berlindung dari berbagai macam hal, kelemahan-kelemahan. Kita sambung di kesempatan yang lain. Marilah kita tutup khutbah kedua ini dengan doa yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al baqiyata a'malina khairam mimma salafa minha. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.